Nah, halo semuanya. Kembali lagi ke channelnya Think Smart dong. Kali ini kita akan belajar tentang pasar modal. Yang menurut saya itu pasar modal itu merupakan materi yang paling menarik di antara semuanya. Ya, dibahas di ekonomi kelas 10 kalau misalnya di sekolah. Nah, pada kali ini yang membuatnya beda adalah di sini akan dibahas dengan cara yang unik. Sebelum itu kita lihat dulu ya gambarnya. Keren kan gambarnya naik. Terus mungkin kita melihat oh ya, memang begitu ya harga bergerak. Tapi sebenarnya John bisa katakan harga tidak bergerak seperti ini. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang pasar modal termasuk praktiknya, hal yang tidak diajarkan sekolah. Kalau sekolah hanya mengajarkan teori, di sini akan diajarkan praktiknya juga, sedikit-sedikit. Nah, kita belajar definisi pasar modal. Tapi sebelum itu, tunggu dulu dong. Daripada capek menghafal definisi, mending mengerti aja setiap arti kata dari pasar. Izinkan saya ambil laser pointer. Nah, pasar dan modal. Simpel ya, pasar dan modal. Kita harus jujur sama diri kita sendiri. Kenapa kita setiap ujian 2 minggu lagi kita langsung lupa? Jadi apa sih tujuan kita belajar sebenarnya? Jadi mending kita belajar dengan simpel, tidak usah ribet-ribet. Mending kita dapat nilai yang pas-pasan atau yang terbaik, tapi kita ingat juga di masa depan apa yang kita pelajari, karena sungguh semuanya itu bermanfaat. Ayo kita lanjut. Kita bagi pasar modal menjadi 2 kata, yaitu pasar dan modal. Ya, keren kan transisinya? Nah, ayo kita ngertiin. Apa sih arti dari kata pasar? Pasar adalah tempat terjadinya interaksi jual dan beli antara penjual dan pembeli. Oke, simpel bukan? Nah, coba diingat. Kita lanjut ke modal. Modal adalah dana yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Simpel bukan? Jadi kita bisa simpulkan, pasar adalah tempat terjadinya interaksi jual dan beli antara penjual dan pembeli yang memperjualbelikan modal, yaitu dana yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Seperti contohnya pasar sayur. Tidak mungkin kan di pasar sayur itu dijual buku novel segala macam. Kalau misalnya di pasar modal yang dijual dan dibeli itu adalah modal. Lanjut. Tapi tak lupa juga kalau misalnya gurunya minta, ya kita bisa isi yang ini kalau misalnya mau. Tapi sebenarnya yang tadi sudah paling pas. Definisi pasar modal ala sekolahan. Pasar modal yang sering disebut sebagai bursa efek adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Kan kita sudah pernah belajar ya sebelumnya hukum permintaan dan penawaran. Dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Berbeda dengan pasar uang yang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran, dana jangka pendek, dana dari pasar modal umumnya digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek yang tidak segera menghasilkan uang. Misalnya, untuk pembangunan pabrik, jalan tol, dan pengembangan produk. Nah, dari sini sebenarnya ini hanya penurunan dari definisi awal. Nah, di sini dia bilang lagi. Nah, untuk pembangunan pabrik, untuk jangka panjang pasar modal. Jadi maksudnya kan untuk pembangunan pabrik, jalan tol, dan contohnya jalan raya, itu kan membutuhkan modal. Nah, dari sinilah mereka dapat modal di pasar modal. Sebenarnya ini hanya penurunan, dibuat-buat susah gitu. Tapi sebenarnya simple, intinya tetap pasar modal. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan sama pasar uang dan pasar modal. Kalau pasar uang dia bersifat jangka pendek, sedangkan modal jangka panjang. Kalau pasar uang, produk utamanya adalah sertifikat deposito, tabungan, SBI, dan commercial paper. Kalau misalnya pasar modal, produk utamanya itu obligasi, saham, dan turunannya atau yang biasa kita sebut derivatif, yaitu opsi, waran, right, serta reksadana. Pasar uang, ciri-cirinya yang ketiga, otoritas tertinggi adalah bank sentral. Sedangkan pasar modal, otoritas tertingginya itu terdapat pada departemen keuangan. Kita lanjut di pasar uang. Pasar uang itu tempat transaksinya di antara bank. Kalau pasar modal itu terjadinya di bursa efek. Nanti kita akan lihat gambarnya. Dan yang terakhir, pasar uang itu resiko rendah dan return yang rendah. Jadi resikonya rendah, returnnya rendah. Kalau di pasar modal returnnya tinggi, resikonya juga tinggi. Nah, kita lanjut ke peran pasar modal. Secara umum, peran pasar modal adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pasar modal dipandang sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha. Ya, seperti namanya ya, pasar modal. Berarti jual beli modal. Simple. Nah, yang kedua, pasar modal dipandang sebagai sarana pemerataan pendapatan. Ini dia alasannya. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen. Nah, dividen itu seperti pembagian pendapatan dari suatu perusahaan. Misalnya, kalau misalnya ada perusahaan mengeluarkan 10 sertifikat, jadi kalau misalnya perusahaan untung, jadi mereka akan bagi-bagi kepada pemegang sahamnya itu. Itulah yang kita sebut dengan dividen kepada para pembelinya, yaitu pemilik sertifikatnya. Jadi kalau misalnya kita beli saham, ada sertifikat dikasih. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, produktivitas perusahaan dapat meningkat. Nah, kembali lagi ke definisinya, pasar modal. Kalau misalnya modalnya bertambah, ya pasti yang bisa kita dapat, yang bisa kita produksi itu makin banyak. Pasar modal dipandang sebagai sarana penciptaan kesempatan kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain dan berdampak pada terciptanya kesempatan kerja. Itu sudah pasti. Yang kelima, pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Karena setiap dividen yang dibagikan itu ada kena pajak, dan itu bisa masuk ke dalam uang kasnya negara. Nah, satu hal yang terakhir, pasar modal dipandang sebagai indikator perekonomian negara. Indikator, pernah dengar indikator tak? Nah, indikator itu adalah sesuatu yang menunjukkan indikasi. Nah, kalau misalnya pasar modal sedang baik di suatu negara, jadi bisa dibilang perekonomian negaranya juga baik. Makanya dibilang indikator di sini. Begitu ya, mudah bukan? Kalau misalnya belum paham juga tidak apa-apa. Nanti di deskripsi ada dibagikan link untuk PowerPoint ini, jadi bisa diambil, bisa dipelajari juga. Bagus kan? Kita lanjut lagi ke lembaga pendukung pasar modal. Bapepam dibentuk dalam rangka untuk menguasai kegiatan pasar modal di Indonesia. Dulunya Bapepam adalah singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, perubahan singkatan tersebut dilakukan pada tahun 1990. Nah, penekanannya untuk saat ini itu hanya untuk pengawasan dan perizinan di pasar modal. Sedangkan pelaksanaan perdagangan dilakukan oleh pihak Bursa Efek. Kita lanjut ke Bursa Efek. Oke, Bursa Efek. Bursa Efek merupakan institusi yang terdapat melakukan kegiatan perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham. Di Indonesia ada 2 Bursa Efek, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Nah, di kali ini yang membuat channel ini berbeda adalah tentu kita belajar teori, tapi pada dasarnya intinya belajar itu adalah praktiknya. Kita tidak mungkin belajar teori terus, teori. Yang ada kita tidak bertambah ilmunya. Nah, dalam belajar juga harus ada praktiknya. Kita tidak menjadi sejago Warren Buffett mungkin, investor ulung, tapi setidaknya kita tahu juga. Itulah inti dari pembelajaran. Tidak hanya tentang teori, tapi tentang praktik. Nah, kita lihat di sini. Pernah tidak lihat berita? Ada saham misalnya Google, GOOG singkatannya. Hijau merah. Oi, opo iki rekasa tenan? Ini apa sih sebenarnya? Nah, jadi di sini sebenarnya itu tandanya itu naik atau turun. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya sama kita? Ngapain sih ditunjukin di berita? Emang apa urusannya sama aku? Nah, di sini di balik begini ada orang yang meraup keuntungan. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Nah, jadi sebelumnya nama saya Juan Deniro, ada screenshot. Ini namanya chart dari Google, GOOG. Nah, ini ada di time frame daily. Jadi setiap batang ini mewakili pergerakan harga sehari. Nah, kalau hijau artinya naik dan merah artinya turun. Dan kita bisa lihat berapa harganya. Harganya bisa lihat dari sini. Di sebelah kanan. Contoh candlesticknya ada di sini. Harganya ada 1901. Nah, yang di batang-batang begini itu namanya candlestick. Simple bukan?
Tapi dari sini kita bisa melakukan buy dan sell. Itulah yang disebut dengan pasar modal juga. Jadi simpel bukan sebenarnya? Nah, di sini Juan juga mau berbagi ilmu. Ada namanya krisis ekonomi tahun 1998 yang dilakukan oleh George Soros dan kawan-kawannya. Dan kebetulan yang mereka pelajari adalah begini. Jadi di balik pergerakan harga ini selalu ada orang yang meraup keuntungan. Nah, di situ atas dasar hukum permintaan dan penawaran. Dan George Soros itu kita harus akui dia adalah orang yang sangat cerdik. Dia tahu bahwa Indonesia memiliki utang dan kebetulan pada tahun 98 Indonesia ada utang yang harus dilunasi kepada Bank Dunia, World Bank. Nah, George Soros tahu dan apa yang bisa dia lakukan? Jadi dia bisa mengubah informasi itu menjadi uang bagi dia. Jadi kan kita tahu kalau misalnya penawarannya terbatas, sedangkan yang minta ada banyak, itu harganya meningkat. Sekarang dia habiskan semua stoknya. Dolar meningkat, harganya meningkat tinggi kali. Nah, Indonesia kesusahan untuk bayar, tapi intinya Indonesia harus bayar. Terpaksa Indonesia harus ambil utang dong. Waktu itu ambil utang lagi. Nah, di situ George Soros pintar. Dia beli, misalnya kita beli mainan 1.000, kita jual ke orang 2.000. Seperti itu juga George Soros, tapi dalam skala yang besar. Dari sini jadi kita bisa simpulkan ekonomi itu pada praktiknya adalah bagaimana kita melakukannya. Tidak hanya berdasar pada teori, oh aku tahu. Tapi yang kita lihat adalah aku bisa dan aku tunjukkan. Gitu dia. Bertambahkan ilmunya. John juga senang berbagi ilmu. Nah, kita lanjut ya. Ini dia. Salah satu bursa efek terkenal. Siapa sih yang tidak tahu? NYSE. Kalau NY kan kita tahu, New York. Kalau SE-nya apa? Stock Exchange. Nah, hijau merah. Putih berarti netral, belum ada pergerakan. Ini dia, pergerakannya 0. Nah, gitu dia. Kita lanjut. Tak apa, istirahat bentar ya. Oke, masuk ke akuntan publik. Akuntan publik berperan dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan yang akan menerbitkan surat berharga atau perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tersebut. Jadi ini seperti akuntan lah. Lihat kan di sini akuntan yang menghitung-hitung. Nah, ini dia intinya. Ada lagi underwriter. Perusahaan yang akan menerbitkan saham atau obligasi berharap seluruh surat berharga yang diterbitkan laku terjual. Jadi ini seperti kalau misalnya kita ada mau jual properti, seperti ada orang yang menawarkan properti kita itu ke orang-orang lain. Mereka bisa menjamin bahwa rumah kita akan terjual. Kalau di pasar saham itu namanya underwriter. Ini dia. Supaya semua surat berharganya itu terjual. Jadi yang menjamin bahwa surat berharganya laku terjual ada namanya underwriter, seperti asuransi gitu dia. Kita lanjut ke wali amanat. Jasa wali amanat mewakili kepentingan membeli obligasi. Wali amanat menilai kepantasan penerbitan obligasi dihubungkan dengan kemampuan pengembalian dan pembayaran bunganya. Simpel ya. Nah, intinya dia menilai kepantasan penerbitan obligasi dihubungkan dengan kemampuan pengembalian dan pembayaran bunga. Ada lagi notaris. Kalau ini kita sudah tidak asing lagi ya. Penerbitan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya merupakan keputusan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi notaris lah yang mengurus surat-surat ini, menerbitkan saham, obligasi. Begitu dia. Ada lagi konsultan hukum. Konsultan berarti orang yang mengkonsultasi secara hukum. Berdasarkan UU Pasar Modal nomor 8 tahun 1955, konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di Bapepam. Konsultan hukum berhak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum, legal audit. Nah, audit itu artinya pengecekan ya. Dan memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion. Opinion itu opini, saran terhadap emiten dan perusahaan publik. Kita masuk ke lembaga clearing. Perbedaan surat-surat berharga tidak mungkin dilakukan setiap kali terjadi transaksi.
Oleh karena itu, diperlukan lembaga clearing sebagai institusi yang berwenang untuk menyimpan dan mengatur arus perpindahan surat-surat berharga tersebut. Kita bisa ibaratkan clearing itu seperti kalau misalnya kita mau pindah rumah, kan rumah kita yang sebelumnya harus dikosongkan. Kita bisa ibaratkan dengan lembaga clearing. Jadi kita harus bersihkan, dibantu dengan clearing berjangka Indonesia. Itulah fungsinya. Nah, kita masuk lagi ke produk pasar modal. Oke. Nah, kita masuk lagi ke produk pasar modal. Tak apa ya, istirahat dulu. Kita lihat dulu gambarnya. Ini ada gambar saham. Ini ada gambar obligasi. Dan di sini ada gambar reksadana. Nah, kita lanjut ke saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda atau kepemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan. Nah, di sini ada typo sedikit, tidak apa-apa. Memang manusia tidak lepas dari kesalahan. Tapi kita bisa lihat, biasanya setiap bulan atau setiap tahun itu biasanya perusahaan mengeluarkan IPO, bahasa Inggris, IPO, Initial Public Offering. Jadi mereka menawarkan kepada publik saham-saham mereka. Nanti keuntungannya mereka pakai untuk pertambahan modal, dan modalnya itu dipakai supaya mereka bisa menghasilkan lebih banyak produk. Nah, kalau misalnya mereka dapat untung, mereka bisa bagi-bagi sama investornya. Nah, itulah yang kita sebut dengan dividen. Ada dua jenis saham. Yang pertama, saham biasa. Di antara surat berharga yang ditawarkan dalam bursa efek, saham biasa adalah produk yang paling dikenal oleh masyarakat. Bagi perusahaan yang menerbitkan surat berharga atau emiten, saham biasa merupakan bentuk kepemilikan yang paling banyak menarik dana dari masyarakat. Jadi, saham biasa paling menarik, baik bagi perusahaan maupun bagi investor. Ada satu lagi, namanya saham preferen. Saham preferen adalah gabungan dari karakteristik saham dan obligasi. Saham preferen mempunyai karakteristik saham biasa yang tidak selamanya memberikan dividen bagi pemegangnya. Jika pada suatu waktu emiten mengalami kerugian, maka pemegang saham tidak akan menerima pembagian dividen seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Jadi kalau misalnya perusahaan menjual share bilang di pasar modal, atau kita bilangnya saham aja ya, saham misal dijual, nah disitulah kenapa dibilang risiko tinggi dan risiko besar, dan returnnya juga tinggi, karena bisa saja perusahaannya rugi atau bangkrut. Tapi kalau misalnya perusahaannya malah meningkat, dividennya itu besar bagi para investornya. Intinya auction dan market auction itu artinya pelelangan market. Saham preferen yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia adalah saham preferen Hotel Prapatan. Di Hotel Prapatan dia. Kita juga bisa lihat obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau pemodal dan yang diberi pinjaman atau emiten. Singkatnya begini ya. Jadi obligasi adalah surat perjanjian antara pemilik modal dan perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Kalau misalnya di saham bilangnya dividen, di obligasi bilangnya kupon atau bunga. Kita lihat perbedaannya. Dari segi aspek hasil, kalau saham tidak tetap karena tergantung kondisi perusahaan seperti yang tadi ya. Kalau obligasi dia tetap konstan. Dari aspek pembayaran, saham itu bukan prioritas karena ada banyak pembeli saham dan mereka tidak bisa urus semuanya. Sedangkan obligasi itu diprioritaskan. Aspek keuntungan, saham itu dari dividen dan capital gain seperti yang tadi. Dan keuntungan dari obligasi itu bunga dan capital gain. Kita lanjut ke right issue. Right issue merupakan hak untuk memegang saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Emiten itu penerbit surat ya. Emiten harus menawarkan hak tersebut kepada pemilik saham yang lama terlebih dahulu. Biasanya harga saham yang dibeli dengan menunjukkan right issue lebih murah daripada saham yang dibeli tanpa right issue. Jika orang atau badan usaha yang memiliki right issue tidak mempergunakan haknya untuk membeli saham, maka mereka dapat menjualnya kepada pihak lain. Yang dijual itu right issue-nya ya, bukan sahamnya. Ada lagi yang namanya waran. Waran adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah,
dan masa berlakunya. Waran tersebut biasanya waran dijual bersama surat berharga lainnya. Nah, ini dia intinya ya. Kalau misalnya di waran, dia risikonya lebih rendah daripada saham, jauh lebih rendah. Dan saham dapat dibeli, ini intinya, saham dapat dibeli dengan lebih murah di pasar tanpa mempergunakan waran. Jika banyak investor membeli saham mempergunakan waran, maka saham akan semakin banyak beredar. Akibatnya terjadi penurunan laba per saham. Jadi kalau misalnya banyak yang punya share atau saham, dividennya dibagi secara merata, makin banyak makin sedikit per orang. Kalau makin sedikit yang punya, makin banyak per orang dapatnya. Yang terakhir ada reksadana. Singkatnya, kalau misalnya ada krisis ekonomi, kan masyarakat itu tidak semuanya tahu tentang investasi segala macam. Jadi mereka bisa menginvestasikannya ke dalam reksadana. Reksadana itu seperti wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Jadi semuanya diotomatiskan, uangnya itu dibuat aktif. Jadi mereka yang melakukan investasinya, tapi mereka ada ambil sedikit. Gitulah gunanya. Intinya begitu. Nah, coba bayangkan saat ini. Misalnya orang yang memiliki dana 10 juta ingin menanam uangnya bursa melalui pembelian saham, dana itu terlalu sedikit dan tidak ada kesempatan mengadakan diversifikasi. Nah, itu dia ya. Kalau misalnya ada krisis, yang diincar itu orang reksadana. Karena biasanya orang kan susah cari pekerjaan, jadi mereka bisa pakai reksadana. Nah, tapi ada satu hal. Kalau ini kan diambil dari buku teksnya. Kalau orang memiliki dana 10 juta ingin menanam uangnya bursa melalui pembelian saham, itu terlalu sedikit. Tapi di pasar forex, John bisa tunjukkan sedikit. Nah, ini dia namanya, FBS Trader. Kita bisa lihat ya langsung di sini. Seperti ada saham brand, WTI, Nasdaq, S&P 500, WTI. Di sini semua terkenal. Nah, kita bisa lihat salah satu nih. Contoh, kita mau lihat nih. Seperti yang kita lihat tadi ya, harga itu meningkat dengan warna hijau dan turun dengan warna merah. Nah, kalau di sini, khusus di sini itu ada namanya leverage. Leverage itu kan kita bisa lihat seperti sisau. Sisau itu seperti jungkak-jungkik. Jadi kalau misal di saham seperti gini, nah itu bisa pakai namanya leverage. Jadi leverage itu seperti misalnya kita punya uang 10 juta di FBS atau di saham begini, di broker, biasanya broker menawarkan pinjaman. Misalnya kita punya uang 10 juta, mereka bisa buat jadi 1 miliar. Berarti leverage-nya 1 banding sekitar 1000 lah bilangnya. 1 banding 1000. Nah, disitulah yang dibuat di broker-broker begini. Ini adalah salah satu bentuk bursa efek ya. Nah, apa sih keuntungannya? Dari sini kita bisa lihat ini menggunakan algoritma. Jadi ada trader yang menggunakan algoritma dan ada trader yang menggunakan berita. Nah, kita lihat singkat ya. Ini namanya Ichimoku Kinko Hyo, yang artinya apa orang yang di atas awan bisa lihat. Jadi bentuknya seperti awan. Kita lihat ya. Ini dia. Nah, bentuknya seperti awan dia. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya dia warna hijau, kemungkinan besar harga di atasnya itu mau naik. Dan itulah dimana orang-orang bisa ambil untung. Dan khususnya di channel ini, kebetulan saya umur 15 tahun dan masih tergolong sangat muda, sudah bisa mengajarkan yang begini. Nah, jadi di channel ini pastikan untuk subscribe, like, sama share ya. Hidupkan notifikasinya, karena di sini kita akan belajar tentang praktik-praktik dari ekonomi dan membahas segala hal. Jadi kita tidak hanya belajar tentang teori, cerdas di teori, tapi cerdas juga di praktik. Nah, ikutin juga ya. Jadi kita bisa lihat-lihat sama-sama. Juan akan ajarkan semua yang Juan tahu, Juan akan bagikan tanpa malu-malu dong. Nah, kita lihat ya. Itu sih intinya. Kalau misalnya mau lihat lebih lanjut, nanti bisa. Juan akan upload video lain. Nah, terima kasih. Merasa termotivasi bukan? Nah, ingat ya, sekali lagi, inti dari belajar itu bukan teori, tapi pada praktiknya.
Nah, keren bukan Winnie the Pooh ya? Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga membantu dan bagikan jika merasa bermanfaat.